Hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab, juga dikenal dengan hadis Jibril. Beliau berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang memiliki baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, memiliki rambut yang sangat berwarna hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya ciri-ciri dan tanda orang yang melakukan safar atau perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak satu pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lelaki tersebut merapatkan kedua lututnya di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya atau telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah. Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Kita telah sampai pada pembahasan ini jika tidak salah pada pertemuan yang lalu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arkanul Islam. 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mendirikan salat. Mendirikan salat bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa syurutiha, yaitu dengan melaksanakan wajib rukun-rukun salatnya, kemudian wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salat adalah merupakan salah satu di antara asas dalam agama ini, pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja maka ia telah kafir. Bahkan ulama kita memfatwakan orang yang tidak melaksanakan salat kemudian ia meninggal, dia tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian dia tidak boleh bersama dengan istrinya yang menjaga salatnya dengan baik. Ini bagi orang yang sengaja meninggalkan salat, karena hukumnya adalah kafir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wala tumsiku bi'isamil kawafiri. Ini adalah ayat yang menunjukkan tentang keharaman seseorang, itu haram seorang wanita berada di bawah kepemimpinan seorang suami yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ancaman orang yang menunaikan atau yang meninggalkan salat, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka kemudian berkata, lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak melaksanakan salat. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ayat ini sekaligus juga menjadi dalil sebagaimana kata para ulama kita tentang orang-orang kafir di hari kemudian. Di samping mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, mereka juga disiksa karena meninggalkan furu' asy-syariah.
Mereka disiksa juga karena tidak melaksanakan salat, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji. Walaupun andaikan pun mereka mengerjakannya dulu di dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu dihisab di hari kiamat fil usuli wal furu', bukan cuma karena kekufurannya. Tapi mereka juga akan dihisab dan diazab dengan cabang-cabang dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ketika dia ditanya apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka sakar, dia kemudian berkata, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami termasuk orang-orang yang mempermain-mainkan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari kiamat. Andaikan cukup dia mengatakan kami mendustakan hari kiamat, maka itu sudah cukup menjadi bukti akan kekufurannya. Tetapi dia menyebutkan satu persatu syariat ini, dan di sini ulama kita sekali lagi mengatakan bahwasanya orang kafir dihukum di hari kemudian bukan cuma karena kekufuran mereka, ditambahkan di atas itu karena mereka tidak mengerjakan salat, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengerjakan puasa, dan semuanya, dan seterusnya. Yang mana andaikan pun mereka mengerjakannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memegang kunci. Makanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu rugi di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi Allah mempersyaratkan illa alladziina aamanu, al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ayuhal ikhwah, satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah tanpa perantara. Perintah kewajiban salatnya ayuhal ikhwah. Adapun tata caranya, kemudian penjelasan wirid-wiridnya dan waktunya tetap lewat perantaraan Jibril alaihissalam. Makanya setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, di keesokan harinya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Rasulullah, mengajarkan kaifiyah as-salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari berikutnya Jibril datang lagi di akhir waktu. Kemudian beliau menjelaskan sampai waktu-waktu salat kepada Nabi. Dijelaskan oleh Jibril alaihi salam. Makanya Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Salat itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Makanya hendaknya kita mengatur keseharian kita dan aktivitas kita sesuai dengan waktu-waktu salat. Jangan sebaliknya, jangan waktu salat yang mengikuti rutinitas dan kegiatan kita. Jangan misalnya kita menjadi seorang dosen atau guru yang sombong. Ya, ini banyak terjadi. Yang menjadi sebab fitnah bagi para tulab, para mahasiswa, di mana mereka tetap melanjutkan kuliahnya walaupun waktu salat telah tiba. Ya, apalagi kalau disengaja seperti itu. Kecuali kalau misalkan dalam kondisi dan keadaan tertentu, ya misalkan di satu tempat itu semuanya bersepakat dalam jamaah mentakhir beberapa waktu salat yang bisa ditakhir, bahkan disunnahkan, seperti misalkan waktu zuhur atau misalkan waktu isya yang bisa diakhirkan kalau bersepakat ya jamaah tersebut untuk mengakhirkannya. Tapi kalau misalkan ala ta'ammud, disengaja, ya kemudian menjadikan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak penting, wa na'udzubillahi min dzalik, sampai-sampai ada yang mengatakan salat itu kewajiban, menuntut ilmu juga wajib. Ya, ini bukan pada tempatnya. Kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataan yang hak tetapi disalahgunakan, pergunakan untuk kebatilan. Umar radhiyallahu anhu ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, terburai usus beliau tidak sadarkan diri. Bayangkan ketika diberi minum air atau susu, beliau meminumnya kemudian keluar dari ususnya. Dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, pertama kali ketika beliau sadar dari pingsannya beliau, yang pertama beliau tanyakan bukan apa yang terjadi, siapa yang membunuhku, siapa yang menikam
Beliau tidak tanyakan itu. Tapi yang beliau tanyakan adalah as-sallal qaum. Orang sudah salat. Salat yang ditanyakan karena pada waktu itu beliau sementara memimpin salat subuh. Ketika dikatakan sudah salat, beliau mengatakan la hadza fil Islam man dhayya'as salah. Tidak ada bagian bagi seseorang dalam Islam jika ia menyia-nyiakan salat. Makanya ikhwani, jika kita menjaga salat dengan baik, absyiru, bergembiralah. Walaupun kita diharamkan dari dunia dan isinya, namun salat kita jaga dengan baik, itu alamat Allah cinta kepada Anda. Itu alamat Allah cinta kepada kita. Namun kapan kita mulai melalaikan salat, at-tahawun, kemudian menggampang-gampangkannya dan meremehkannya dan menjadikan dia sebagai sampingan, bahkan terusik dengan suara azan, nah, ini lebih musibah lagi. Ini sifat orang-orang munafik. Ayolah ikhwah, bahkan sifatnya syaitan. Cuma syaitan yang lari terbirit-birit dengan panggilan azan. Maka ini alamat bahwasanya ada benih-benih kemunafikan di dalam hati. Sampai ketika dia bermalas-malasan. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka salat tapi malas. Dengan penuh kemalasan. Jadi ini butuh tarwid. Kita butuh ta'wid, kita butuh untuk kemudian menundukkan hawa nafsu kita. Karena barang siapa yang sudah merasakan kelezatan salat, maka itulah surganya di dunia sebelum di akhirat. Pernah saya sampaikan, ada salah seorang masyayikh di Sudan yang membawakan pengajian di hadapan para ibu-ibu yang sudah lanjut usia, disampaikan tentang kenikmatan surga, dan disampaikan bahwasanya tidak ada lagi beban ibadah, kita cuma berzikir, bertasbih kepada Allah, dan kita berleha-leha kemudian merasakan kenikmatan di dalam surga yang tiada batasnya, apapun yang kita mau dikasih oleh Allah. Ada seorang nenek tua bertanya, ya Syekh, jika demikian, apakah di surga kita tidak lagi melaksanakan salat? Syekh mengatakan betul. Dia kemudian berkata, wallahi ya Syekh, walaupun kita tidak wajib salat, saya akan menghamparkan sejadah di surga di bawah sebuah pohon menunaikan salat, karena saya tidak bisa membayangkan hidupku tanpa salat. Ini sebagaimana kata Nabi, ju'ilat qurratu 'ainin li fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun fazi'a ila shalah. Makanya jaga salat dengan baik, ikhwani. Semakin kita menjaga salat dengan baik, berusaha menjaga kekhusyuan, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat dan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika disampaikan kepada Nabi salah seorang lelaki yang bermaksiat namun juga melaksanakan salat, apa kata Nabi? Salatnya itu nanti akan mencegahnya dari kemungkaran tersebut. Makanya kalau misalkan kita sekarang ini zamannya hijrah, kita mau meninggalkan kebiasaan buruk dan masih berat untuk ditinggalkan sekaligus, perkuat salat. Tambah dengan nawafilul ibadat, nawafilul as-sunan, qiyamul lail dan seterusnya, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi cahaya di dalam hati-hati kita sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wassalatu nur." Salat adalah merupakan cahaya.